Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan diberkahi ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, pernah nggak kalian memberikan atau menerima hadiah? Pasti pernah kan? Nah, teman-teman tahu nggak? Ternyata hadiah bukan hanya sekedar benda, melainkan juga bisa menjadi ungkapan perasaan kita loh. Nah, dalam video kali ini kita akan menjelajahi dunia hadiah lebih dalam. Kemudian kita akan belajar tentang makna di balik pemberian hadiah, etika memberi hadiah, dan banyak lagi hal menarik lainnya. Untuk itu, langsung saja yuk kita mulai. Hadiah menurut pandangan Islam. Teman-teman tahu nggak? Ternyata pemberian hadiah merupakan salah satu praktik yang diajarkan di dalam agama kita loh. Hadiah tidak hanya mempererat hubungan di antar sesama, namun ternyata juga dapat menjadi sarana untuk menunjukkan rasa syukur kita dan penghargaan. Keren kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana sih dengan definisi hadiah itu? Jadi, hadiah adalah pemberian sesuatu yang tujuannya untuk menunjukkan rasa hormat, menunjukkan kasih sayang, ataupun penghargaan. Terus, apa bedanya dengan hibah dan sedekah? Kalau sedekah itu adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan hibah adalah pemberian sukarela tanpa mengharapkan balasan. Biasanya ini diberikan pada saat hidup atau ketika seseorang sudah meninggal, yang dilakukan atau diberikan oleh pihak keluarganya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang jenis-jenis hadiah itu ada berapa sih? Ternyata banyak. Setidaknya ada 4 ya jenis-jenis hadiah. Yang pertama, hadiah yang sifatnya wajib, kemudian hadiah yang bersifat sunnah, hadiah yang sifatnya subhat, dan hadiah yang bersifat haram. Apa saja itu yang dimaksud dengan hadiah wajib, sunnah, subhat, dan haram? Baik, jadi yang dimaksud hadiah wajib ialah yang diberikan karena adanya suatu kewajiban seperti mahar ketika orang tua kalian menikah, kemudian nafkah oleh seorang suami untuk istri dan anak-anaknya, dan warisan. Jadi itu namanya hadiah wajib. Kalau hadiah sunnah apa? Hadiah sunnah adalah yang diberikan atas dasar kesukarelaan, jadi tidak ada unsur paksaan. Kemudian contohnya seperti memberi hadiah kepada orang tua, anak, dan teman-teman ya teman ya. Kemudian yang ketiga, hadiah subhat. Hadiah subhat ini memiliki unsur ketidakjelasan, seperti misalnya di situ adalah contoh hadiah dari orang yang diketahui korup ya. Dan yang terakhir, hadiah haram. Kalau hadiah haram ini teman-teman harus benar-benar hati-hati ya, karena ini diberikan dengan tujuan mempengaruhi keputusan seperti suap atau gratifikasi. Nanti kita bahas terpisah ya. Oke, next. Nah, ini yang dimaksud gratifikasi dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam itu seperti apa sih gratifikasi itu? Jadi ada 2 macam hadiah ya teman-teman. Yang pertama hadiah yang sifatnya baik, yaitu pemberian hadiah yang ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan tidak mempengaruhi keputusan. Sedangkan yang kedua itu adalah hadiah yang bersifat ada unsur kepentingan tertentu. Biasanya kita menyebutkan itu sebagai gratifikasi atau suap. Jadi pemberian hadiah ini imbalan atau bentuk lain yang diterima dari pihak lain yang ternyata dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Contohnya memberi hadiah kepada pihak tertentu agar hukumannya diringankan, agar misalkan dia punya suatu hajatan yang dampaknya itu kepada dirinya, jadi dia memberikan semacam hadiah untuk orang tertentu sehingga orang itu dapat merubah keputusannya. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Jadi ini hukumnya haram. Hadiah seperti ini sifatnya haram dan dihukumi haram. Hal ini disebabkan karena gratifikasi itu dapat menimbulkan konflik kepentingan teman-teman dan mengaburkan objektivitas pada saat membuat keputusan. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya. Bahkan Islam dalam hal ini mengajarkan kepada kita agar kita bersifat adil dan objektif
dalam setiap tindakan, termasuk dalam memberikan atau menerima hadiah. Gratifikasi dalam hal ini dapat merusak integritas dan kepercayaan publik, sehingga hal tersebut dilarang dalam agama Islam. Itu teman-teman, kita lanjutkan ya. Hikmah dan manfaat hadiah. Nah, untuk hikmah dan manfaat hadiah itu ada beberapa yang harus kita pahami. Yang pertama, dengan kita memberi hadiah berarti kita sudah mempererat hubungan. Pemberian hadiah ini teman-teman dapat memperkuat ikatan sosial dan emosional antara kita yang memberi dan orang yang menerima. Yang kedua, meningkatkan kebahagiaan. Jadi, siapapun yang menerima hadiah, tentu dia akan dibuat oleh orang yang memberi hadiah itu merasa dihargai dan meningkatkan kebahagiaan tentunya. Yang terakhir, menumbuhkan rasa syukur. Nah, dengan kita memberi hadiah berarti kita telah menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama. Jadi itu ya teman-teman, hikmah dan manfaat hadiah. Oke, kita lanjutkan. Nih, adab dalam memberikan hadiah. Jadi ketika kita hendak memberi hadiah, kita harus tahu nih adabnya, tata caranya seperti apa. Yang pertama, niatnya harus lurus, harus tulus, semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada maksud lain selain mempererat hubungan ya, teman-teman ya. Lalu yang kedua, ikhlas. Pemberian hadiah ini harus dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharap balasan atau imbalan. Yang ketiga, kesopanan. Nah, yang ketiga ini ada kesopanan ya teman-teman ya. Jadi cara memberikan hadiah juga harus diperhatikan, harus dilakukan dengan sopan dan santun, tidak menunjukkan kebanggaan. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian tujuan pemberian hadiah. Jadi tujuan pemberian hadiah itu ada 4. Yang pertama, menunjukkan kasih sayang, mempererat hubungan, menghargai orang lain, dan berbagi kebahagiaan. Jadi ada 4 tujuan pemberian hadiah teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Anjuran Islam tentang hadiah. Nih, jadi dalam Islam juga dianjurkan ternyata memberi hadiah. Yang pertama, memberikan hadiah. Islam dalam hal ini teman-teman menganjurkan umatnya untuk saling memberikan hadiah sebagai bentuk kasih sayang dan untuk mempererat persaudaraan. Kemudian dalam hal menerima hadiah, Islam juga mengajarkan umatnya untuk menerima hadiah dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati. Terus yang ketiga adalah tentang membalas hadiah. Nah, dalam hal ini Islam menganjurkan untuk membalas hadiah yang diterima sesuai dengan kemampuan sebagai bentuk penghargaan. Begitu teman-teman. Kita lanjutkan ya. Bagaimana dengan hukum menerima hadiah? Tadi sudah disebutkan di awal bahwa hadiah itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Kita kupas satu-satu ya. Hadiah bersifat wajib apabila menerima hadiah yang diwajibkan seperti mahar suami istri yang pada saat mereka menikah atau ada maharnya. Nah, itu sifatnya hadiah yang wajib dari seorang suami kepada istrinya. Dan nafkah yang dibebankan, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seorang suami kepada anak dan istri-istrinya ya. Terus sunnah. Nah, kalau hadiah sifatnya sunnah ini maksudnya adalah ketika menerima hadiah yang diberikan itu dengan sukarela, seperti hadiah dari orang tua atau teman. Nah, itu sifatnya hukumnya sunnah. Yang terakhir, haram. Haram ini apabila hadiah yang diberikan itu memiliki maksud tertentu seperti suap. Nah, ini yang diharamkan oleh agama ya teman-teman ya. Oke, next. Larangan dalam pemberian hadiah. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh menyolok mata. Maksudnya apa? Ketika memberi hadiah, tolong diperhatikan. Kita nggak boleh memberi hadiah yang berlebihan dan mewah, dapat menimbulkan rasa iri dan sombong. Itu ya teman-teman poinnya ya. Kemudian yang kedua, menyakiti hati. Hadiah yang diberikan ini dengan niat yang buruk dapat menyakiti hati penerima, dan ini tidak boleh. Dan yang terakhir, mengharapkan imbalan. Hadiah yang diberikan dengan harapan untuk mendapatkan balasan atau imbalan, dalam hal ini tidaklah dibenarkan, utamanya dalam agama Islam ya teman-teman ya. Baik, yang terakhir kesimpulan dan pesan moral. Kesimpulan pesan moral yang dapat kita ambil kesimpulan dari materi hari ini adalah bahwa pemberian hadiah dalam Islam merupakan praktik yang dianjurkan, namun harus dilakukan dengan niat tulus, ikhlas, dan sesuai dengan adab yang diajarkan.
Hadiah dalam hal ini teman-teman dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan, menunjukkan rasa kasih sayang, dan menciptakan kebahagiaan bagi sesama. Baik teman-teman, demikian materi yang bisa kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan membekas dalam diri kita, dan semoga Allah berikan kita kekuatan, kemampuan untuk dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, demikian yang bisa Pak Henry sampaikan. Lebih dan kurangnya Pak Henry mohon maaf. Kepada Allah Pak Henry mohon ampun. Mari kita akhiri dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib. Wabashirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.